Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mayudi. Saya dari Universitas Asia Surakarta. Ya, di sini dengan Ibu siapa? Ya. Anaknya namanya siapa, Bu? Adi. Adi ya. Ya, di sini saya akan melakukan pankes kesehatan tentang diare pada anak ya, Bu. Iya, Mas. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Kita langsung aja ya, Bu. Iya, Mas. Diare. Apakah itu diare? Pengertiannya buang air besar dengan konsisten lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Diare adalah buang air besar pada balita lebih dari 3 kali sehari, disertai perubahan konsisten tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Penularan. Pertama, melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja atau kotoran. Yang kedua, kontak langsung dengan tinja penderita. Tanda dan gejala. Yang pertama yaitu lemas dan pucat. Kedua, mata cekung. Yang ketiga, sangat kehausan. Yang keempat, mulut dan bibir kering. Yang kelima, tubuh terasa dingin. Yang keenam, jumlah urin sedikit dan berwarna kuning pekat kecoklatan. Yang ketujuh, tidak keluar air mata saat menangis. Yang selanjutnya itu segera bawa anak ke dokter apabila terlihat sakit berat, diare lebih 3 hari, usia di bawah 6 bulan, muntah darah atau warna kuning hijau, muntah lebih 2 kali sehari, dan tidak ada cairan yang masuk, demam lebih dari 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius untuk anak di bawah umur usia 6 bulan. BAB bercampur darah, nyeri perut selama 2 jam. Pencegahan. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua yaitu konsumsi air bersih dan sehat. Yang keempat, pengelolaan sampah dengan baik. Yang kelima yaitu membuang proses MCK. Yaitu penanganan. Pertama, obat-obatan. Kedua, konsumsi probiotik. Yang ketiga, hindari makanan tertentu. Yang keempat, makanan yang tepat. Yang kelima yaitu cukupkan cairan. Misalnya itu jenis-jenis obat. Yang pertama, larutan rehidrasi oral. Yang kedua, antibiotik. Yang ketiga, anti diare. Yang keempat, probiotik. Yang kelima, obat pereda demam. Yang keenam, karbon aktif. Yang ketujuh, suplemen zinc. Yaitu diet. Yang selanjutnya yaitu diet. Diet yaitu seperti pisang, nasi, apel yang dihaluskan, dan roti. Yang perlu dihindari, yang pertama yaitu makanan berminyak, produk olahan susu, sayur yang mengandung gas, pemanis buatan, dan pedas. Dan itu wajib konsumsi kentang rebus, roti, ayam tanpa lemak, oatmeal, gandum, air putih. Komplikasi yaitu yang pertama, dehidrasi, meliputi dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Yang kedua yaitu hipertermia, terjadi pada diare disertai dengan muntah. Yang ketiga, hipotermia, terjadi pada anak yang hanya minum air putih saja atau hanya mengandung sedikit garam. Yang keempat, hipokalemia, terjadi karena kekurangan kalium selama rehidrasi, ditandai dengan kelemahan otot, kurangnya fungsi ginjal, aritmia, dan lain-lain. Yang kelima, demam, sering ditemui pada kasus diare. Apa yang dilakukan apabila anak kembali kambuh? Yang pertama, perhatikan asupan cairan untuk menghindari dehidrasi. Orang tua harus tahu pada dehidrasi pada anak adalah suatu kondisi yang harus diwaspadai. Kedua, antisipasi malnutrisi dengan makanan sehat. Dianjurkan memberikan makanan pada bayi atau anak pada biasa. Berikan makanan porsi kecil tetapi sering. Namun harus berhati-hati dalam pemilihan makanan karena takutnya ada beberapa yang akan dapat membuat diare anak semakin parah. Yang ketiga yaitu ketika diare berulang tidak dapat ditangani, segera bawa ke pusat pelayanan kesehatan.
Udah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, Apakah ada pertanyaan, Ibu? tidak. Tidak. Udah, itu aja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.